Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi IDI Kesehatan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LC.MA. Dan saya Halimatus Sadia Nasution dari Kejuruan Kesehatan Masyarakat. Oke, dari itu kita mulai untuk materi pertama, yaitu adanya pengantar IDI Kesehatan. Di pengantar IDI Kesehatan ini ada namanya karhat ilmu. Itu harus didahulukan sebelum beramal atau berkata. Sehingga kita sebagai ucapan dan perbuatan pun kita harus memikirkan bagaimana apakah yang kita lontarkan itu kadar ilmu juga, dan berpikir secara ilmu bisakah diuji oleh empiris, dan ilmu itu wajib kita cari supaya bisa membedakan hal yang khurafat, ilmiah, hak, dan mana yang balil, karena wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu. Selanjutnya ada materi model Islamisasi ilmu kesehatan. Di sini pun Islam memerintahkan umat untuk selalu hidup secara bersih, karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Contoh dengan ayat yang menjelaskan tentang hidup dengan kebersihan di Al-Mutatsir ayat 74. Dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang dapat berdaya bahaya manusia adalah sehat dan waktu yang luang. Nah, bahwa Islam melihat masalah sehat itu karena pandangan dan holistik. Selanjutnya, ada manusia sehat perspektif secara Islam. Selanjutnya ada manusia sehat perspektif Islam. Nah, maksudnya itu ialah yang menyebabkan penyakit hati seorang manusia itu adalah gangguan jiwanya. Ia yang telah menipu Tuhannya, yaitu seperti ia mengakui Tuhan palsu dari hawa nafsunya sendiri. Manusia itu menghajar hawa nafsunya dan tidak akan puas dengan keinginannya. Dan juga kecondongan tidak pernah berpuasa dan tidak berpikir secara objektif. Dengan terjadinya kegelisahan jiwa karena dia telah menggunakan hawa nafsunya tersendiri. Selanjutnya ada manusia sehat, holistik, perspektif Islam. Nah, itu adalah pola hidup manusia itu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang muncul ke permukaan orang yang mengikuti oleh para YouTuber atau YouTube. Oke lah, kalau misalkan diperbolehkan jika YouTube yang syar'i yang kita ikutin karena dia menganut yang sesuai dengan ajaran agama yang kita ikutin, itu tidak apa-apa karena manusia itu mempunyai kecenderungan untuk meniru, karena itu bahaya akan merusak jiwa dan sehingga keluar fitnah-fitnah. Selanjutnya ada ketiga perspektif Islam. Nah, ketiga ini adalah supaya tidak terjadinya kecelakaan untuk mencegah dari berbagai macam hal-hal yang mengancam keselamatan karyawannya, dan konsep wah juga direkatkan di konsep ketiga, sehingga keselamatan itu masing-masing terjamin, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh saling cuek untuk membiarkan dan salah satunya yang mendapati keuntungan secara sendiri. Ke materi selanjutnya yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Menurut Umar, sedang saat perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah yang bernama Syarq, Umar mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di salah satu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan jika ini sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, yaitu jangan melakukan hal-hal perkara apa saja yang bisa membinasakan manusia ataupun membinasakan diri sendiri pun tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Al-Quran. Selanjutnya ada materi kesehatan nutrisi dalam Islam. Nah, maksud dalam nutrisi kesehatan menurut Islam itu faktor yang pentingnya itu dalam kehidupan manusia itu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan badan kita sendiri. Mempengaruhi juga nih yang berkaitan dengan nutrisi. Penting hukumnya mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta diimbangin oleh aspek-aspek yang makanan halal, minuman halal, dan jauhi haram juga, dan biar juga seimbang. Karena jika gizi sudah bagus dan juga sudah halal, thayyib,
dan seimbang. Insya Allah ini akan membawa kesehatan di dalam tubuh kita sendiri, baik secara lahiriah maupun otiniah. Ada juga kesehatan individu. Nah, dari kesehatan individu ini pun menurut Islam pun diajarkan bagaimana kita mendisiplinkan mandi di dalam Islam. Itu sudah disistematik, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah mandi maupun sholat Jumat, suami istri maupun yang masuk Islam disuruh mandi. Mau memasuki tanah suci pun disuruh untuk mandi. Jadi mandi itu ialah sudah ada sistemnya dari dalam Islam. Sehingga Islam sangat disiplin terhadap masalah mandi agar kebersihan diri kita sendiri dan kenyamanan diri kita sendiri. Karena bagian dari penjagaan diri, bagian dari kesehatan individu tidak hanya sekadar bersih, tetapi juga ada pahala. Orang mandi itu ada pahalanya, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.